Buat yang lagi pegang saham ISAT, pasti lagi pada happy nih. Karena saham telco yang satu ini, infonya bakal stock split 1:4. Seperti yang kebanyakan investor tahu, adanya stock split saham biasanya punya dampak yang positif nih terhadap pergerakan harga sahamnya. Kalau harga saham ISAT sekarang ada di 11.550-an, maka nanti setelah stock split harga sahamnya jadi 2.800-an aja. Dari yang tadinya kalau mau beli satu lot harus siapin 1 jutaan, nantinya cukup under 300 ribuan aja udah bisa beli sahamnya. Perihal tujuan stock split ini pun juga udah ditulis ya sama perusahaan kalau tujuannya memang buat ningkatin likuiditas dan khususnya menyasar pada investor retail muda. Nah, tapi apakah stock split aja cukup buat jadi alasan kita beli sahamnya? Apakah layak invest kalau kita coba compare dengan kinerja fundamentalnya? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisis saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental dan valuasi dari saham ISAT, update kuartal 2 tahun 2024. Gimana update kinerja fundamentalnya dan layakkah kita koleksi sahamnya di tengah isu stock split ini? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah oke, sekarang kita langsung aja ya bedah cepat kondisi fundamental saham ISAT update kuartal 2 tahun 2024. Semua kali sudah dalam miliar rupiah semua ya. Kita akan masuk dari sisi profitabilitasnya dulu. Ada revenue, gross profit, operating profit, dan net profit. Kita coba lihat yang revenue dulu ya, yang warna biru di sini. Sekilas secara bagan kita bisa lihat ya, setiap tahun angka grafik yang warna biru ini angkanya selalu naik. Dan untuk tahun 2024 versi disahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya berpotensi untuk mengalami peningkatan revenue sebesar 9%. Dari 51,2 miliar ya revenue ini di tahun 2023 dan berpotensi untuk di tahun 2024 mencapai 55,9 triliun rupiah. Nah, di sini masih oke ya, dari sisi revenue masih bertumbuh nih setiap tahun buat revenue-nya. Dan kalau kita lihat dari sisi laba kotornya ya, untuk gross profit-nya setahun terakhir itu berpotensi angkanya lebih tinggi lagi nih, meningkat 11%. Secara grafik juga kita bisa lihat ya, yang warna oranye gross profit juga setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan begitu pula dari operating profit-nya ya, yang warna abu-abu ini juga mengalami peningkatan. Dan di sini lebih tinggi lagi ya, mencapai 12% di tahun terakhirnya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi net profit ya, meskipun tahun 2020 saat pandemi kemarin sempat angkanya negatif 700 miliar ya net profitnya, tapi berangsur-angsur sudah pulih ya, dan bahkan untuk tahun terakhir berpotensi angkanya lebih tinggi lagi, yaitu meningkat sebesar 21%. Dari 4,5 triliun menjadi 5,4 triliun rupiah. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi profitabilitas untuk saham ISAT ini masih sangat solid banget ya. Growth profitabilitasnya rata-rata mencapai 2 digit dan untuk net profitnya sendiri bahkan sudah melebihi angka 20% ya. Dengan catatan kalau ISAT ini bisa mempertahankan kinerjanya ya sampai akhir tahun 2024. Nah, oke, ini kalau kita lihat dari sisi profitabilitas perusahaan ya, kita akan coba lihat dari sisi neracanya ya. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita bisa lihat trennya selama 5 tahun terakhir ternyata asetnya mengalami penyusutan nih, terutama sejak masuk tahun 2024 ini. Dari angka 114,7 triliun menyusut nih 2% menjadi angka 112,7 triliun di tahun 2024 kuartal 2-nya. Nah, tapi penurunan aset ini nggak selalu jadi berita buruk ya. Kita mesti bedah dulu apakah penurunan aset ini dikarenakan oleh hutang yang berkurang atau modalnya nih yang berkurang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita bisa konfirmasi ternyata pengurangan aset dikarenakan adanya pengurangan tingkat hutang dan ini merupakan hal yang bagus. Di sini hutangnya ya, kalau kita bandingkan dengan akhir tahun 2023 ternyata sudah berkurang nih sebesar 3%. Dan tren penurunan hutang ini sudah mulai sejak tahun 2022 ya. Dari 82,2 triliun turun ke 81 triliun dan kemudian turun lagi ke 78,4 triliun. Nah, ini artinya komposisi neraca perusahaan semakin sehat ya karena tingkat hutangnya semakin lama semakin berkurang. Nah, lanjut kalau kita lihat dari sisi ekuitasnya ternyata mengalami pertumbuhan ya meskipun tipis aja nih, cuma 2% dibandingkan dengan akhir tahun 2023 kemarin. Nah, kalau kita lihat bagian di sini ya, ternyata perbandingan antara hutang ya, yang warna oranye dibandingkan dengan yang abu-abu, ternyata memang cukup jauh ya, lebih tinggi hutangnya nih dibandingkan dengan ekuitasnya. Jadi menurut saya pribadi sih, langkah perusahaan sudah tepat ya untuk mengurangi tingkat hutangnya, jangan sampai kebanyakan. Nah oke, dari sisi neraca sih kita bisa lihat cukup oke ya, nggak terlalu wah wonderful gimana, karena memang growth-nya itu tergolong cukup tipis, cuma 2% aja. Ya tapi masih oke lah, tingkat hutangnya berkurang dan modalnya masih bertambah. Nah sekarang kita lanjut ke bagian arus kas nih.
Ada 3 komponen ya, operation, investment, dan financing. Kita bisa lihat selama 5 tahun terakhir arus kas dari aktivitas operasi itu angkanya positif terus ya yang warna biru ini. Dan ini merupakan hal yang bagus. Kenapa? Karena kalau angkanya positif itu tandanya ada duit lebih banyak masuk nih dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duit yang masuk dibandingkan yang keluar. Lanjut kalau kita lihat dari sisi investment ya, angkanya 5 tahun terakhir selalu negatif nih yang warna oranye, dan ini juga merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit yang keluar untuk aktivitas investasi di tahun tersebut. Dan seperti yang kita tahu juga ya, tujuan dari investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Jadi cukup ideal untuk operation dan investmentnya. Lanjut ke bagian financing juga selama 5 tahun terakhir ternyata angkanya full negatif ya, dan cukup gede-gede juga. Dan ini pun juga merupakan hal yang bagus nih. Karena kalau angka financing ini negatif, itu tandanya perusahaan lebih banyak keluar uang nih buat aktivitas melunasi hutang dibandingkan dengan nambahin hutang. Atau mungkin juga perusahaan rajin bagi dividen ya, itu akan dicatat negatif nih di bagian financing sini. Nah, jadi kalau kita lihat di arus kas ini cukup ideal nih buat ISAT. Operationnya positif terus, investment dan financingnya negatif terus. Nah oke, jadi barusan kita udah evaluasi ya kinerja fundamental perusahaan dari 3 laporan utama, profitabilitas, neraca, dan arus kas. Sekarang kita bakal lihat gimana dengan rasio-rasio keuangannya. Yang pertama kita lihat dari sisi profitability marginnya dulu ya. Selama 5 tahun kita bisa lihat trennya seperti ini. Untuk yang warna biru paling atas ini merupakan gross profit margin ya, atau margin laba kotor. Yang warna oranye adalah operating profit margin, dan yang warna abu-abu adalah net profit margin. Kita bisa lihat trennya di sini ya, ternyata sudah mengalami perbaikan nih sejak tahun 2022. Dari yang 52% gross profit marginnya sudah meningkat menjadi 57%. Dan untuk operating profit marginnya juga membaik ya, dari yang kemarin itu 42% ke 47%, dan terakhir sekarang di 48%. Cuman meskipun membaik ya untuk yang warna biru dan oranye, sayangnya buat yang warna abu-abu net profit marginnya masih kurang lebih sama aja nih, tipis-tipis. Dari yang 10% di tahun 2022 sempat turun ke 9% ya di tahun 2023, dan sekarang angkanya baik lagi ke 10%. Ya sebenarnya kalau kita lihat seperti ini ya, dari sisi profitability margin sih nggak terlalu wah-wah amat. Karena meskipun mungkin perusahaan berhasil melakukan efisiensi ya, tandanya di sini gross profit margin sama operating profit marginnya naik, tapi endingnya buat net profit margin kurang lebih sama aja di angka 10%-an. Nah lanjut gimana dengan rasio ROE ini atau return on equity-nya? Nah, sini kita bisa lihat ya, untuk rasio ROE tren selama 5 tahun terakhir kurang lebih seperti ini. Tahun 2020 dan tahun 2021 memang cukup anomali ya, karena waktu itu ada pandemi COVID-19. Perusahaan sempat rugi dan sempat bounce back ya di tahun 2021-nya. Tapi kalau kita coba evaluasi ya, after tahun 2021 ya, dari tahun 2022 sampai sekarang ya kurang lebih untuk ROE-nya sama aja ya, di kisaran 17%. Meskipun kita juga bisa lihat di sini ya, kabar baiknya sejak tahun 2023 trennya sudah mulai naik ya, dari 15 balik lagi ke 17. Ya semoga aja sih nanti di akhir tahun itu angkanya bisa lebih tinggi lagi nih dari 17%. Oke, jadi buat ROE sih masih good aja ya, masih di atas 15% seenggaknya, meskipun nggak sampai wonderful amat. Kita lanjut lagi ke bagian rasio hutang ya, debt to equity ratio. Kita bisa lihat tren selama 5 tahun terakhir angkanya semakin lama semakin turun nih, dan ini merupakan hal yang bagus ya. Patokan amannya biasanya kalau bisa di bawah angka 2 ya, atau malah kalau bisa di bawah 1,5 untuk rasio DER-nya. Nah, jadi seperti ini ya kondisi rasio-rasio keuangannya untuk ISAT update kuartal 2 tahun 2024. Cukup oke, tapi nggak sampai yang wah banget. Sekarang kita bakal coba lihat dari sisi pembagian dividennya. Nah, secara pembagian dividen, ternyata ISAT ini tergolong yang rutin bagi dividen ya, setidaknya dalam waktu 4 tahun terakhir. Kita bisa lihat selama 3 tahun terakhir, angka dividen per share-nya mengalami peningkatan, dan ini bagus ya, baik tandanya juga perusahaan bertumbuh. Nah oke, sekarang kita bakal coba evaluasi ya, gimana dengan angka dividen yield-nya nih. Nah, ternyata buat dividen yield-nya, kita bisa lihat angka 3 tahun terakhir berkisar di kisaran 4%-an. Dan untuk tutup buku tahun 2023 bahkan lebih kecil ya, cuman 2,86% aja buat dividen yield-nya. Lah kok ini gimana ceritanya kok bisa makin mengecil angkanya? Nah tentunya meskipun tadi kita udah lihat ya, dari sisi EPS perusahaan tuh semakin tahun semakin naik, tapi ternyata kecepatan naiknya EPS itu tidak sebanding dengan kecepatan naik harga sahamnya. Kenaikan harga sahamnya ternyata lebih cepat nih dibandingkan dengan growth profitabilitas perusahaan, yang otomatis dividen yield-nya jadi semakin kecil. Nah, kalau angka dividen yield-nya sudah di bawah 3% seperti ini, menurut saya sih kurang cocok ya buat teman-teman dividen hunter yang ngincer saham ISAT ini buat ngambil dividennya. Nah, oke, jadi kita udah lihat ya dari sisi fundamental. Jadi meskipun memang tadi kita lihat angkanya cukup oke ya, tapi menurut saya pribadi nggak sampai wah-wah banget. Memang secara fundamental bisa dibilang bagus, tapi nggak bisa dikatakan sampai bagus banget. Ada perusahaan lain yang lebih bagus lagi. Nah, dengan adanya isu stock split nanti ya, 1:4, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya tentunya. Apakah harga saham sekarang tergolong murah ya, under value, harga wajar, atau sudah kemahalan? Nah, buat jawab pertanyaan terkait dengan harga saham, kita perlu lihat rasio valuasi ya. Kita
Kita lihat dulu dengan rasio valuasi yang pertama, ada price to book value ya atau PBV. Kita bisa lihat tren ya untuk PBV selama 5 tahun terakhir angkanya seperti ini. Secara average 5 tahunannya ada di angka 2,62 buat PBV-nya. Sekarang posisinya di 2,88. Jadi sebenarnya angka sekarang itu sedikit di atas average-nya nih. Dan angka 2,88 ini secara patokan umum itu juga sudah tergolong sedikit overvalue ya. Karena biasanya PBV yang dikatakan wajar itu di kisaran 1 angkanya. Nah, kalau buat saya pribadi sih untuk angka PBV di 2,88 tergolong cukup overvalue ya dengan kinerja yang seperti kita lihat tadi. Apalagi posisi sekarang ini masih di atas average 5 tahunan ini. Nah, itu kalau rasio PBV. Sekarang kita bandingkan dengan rasio valuasi yang satu lagi ya, yaitu pakai price to earning ratio atau PE ratio. Untuk tahun 2020 dan tahun 2021 bisa diabaikan ya, karena cukup anomali kasusnya ada pandemi COVID. Kita bisa coba fokus di angka yang tahun 2022 ke depan, sampai yang terakhir di 16,51 ini. Nah, kalau kita coba tarik rata-rata ya, dari 3 tahun terakhir harusnya angkanya di kisaran ya 13 sampai 15-an. Dan posisi sekarang ada di 16,51, yang artinya posisi sekarang itu angkanya lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 3 tahunannya. Nah, buat patokan umum ya, rasio PE ratio itu kita bisa berpegangan pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10 semakin undervalue, dan semakin tinggi dari angka 10 semakin overvalue. Dan setelah kita lihat rasio PE ratio ini ternyata juga sama ya, kurang lebih evaluasinya sama PBV tadi. Posisi sekarang harga sahamnya masih tergolong fair value menuju ke overvalue. Nah oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran fundamental dan valuasi saham ISAT di update kuartal 2 tahun 2024. Nah, apakah dengan adanya isu stock split 1:4 ini menjustifikasi kita sebagai investor buat koleksi saham ISAT ini? Kalau buat saya pribadi sih menurut saya belum ya. Karena kalau kita lihat kinerjanya tadi menurut saya masih belum wah-wah banget, dan secara valuasi juga tergolong fair nih, bukannya undervalue. Tapi tentunya nggak tahu ya, bagi teman-teman mungkin punya pemikiran lain. Seperti biasa saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham ya. Jadi sini saya hanya pure men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri atau do your own research. Nah, daripada bingung bisa cuan atau enggak dari stock split saham ini, mending ambil cuan pasti aja. Kayak di Ajaib, lagi ada promo top up bonus 1%. Caranya gampang banget, cukup top up ke RDN di Ajaib di atas 100 juta, dan H+1 hari kerja bursa langsung masuk nih bonusnya ke RDN teman-teman. Contoh misalnya top up dana ke RDN Ajaib 150 juta, maka langsung cuan 50 juta dikali 1%, alias 500.000 tanpa resiko. Nah, biar top up bonusnya aman selama periode retensi, pastikan yang pertama, saldo top up tetap dapat dipakai untuk transaksi saham. Namun tidak berlaku ya, atau bisa hangus, jika ada penarikan dana ke rekening bank atau akun Ajaib yang lain. Dan kemudian yang kedua, promo ini cuma berlaku buat pembelian saham only ya, tidak termasuk reksadana dan obligasi. Buat detail lengkapnya bisa cek syarat dan ketentuannya di kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat teman-teman yang baru mau daftar Ajaib, bisa pakai kode Ajaib Tamrin ya. 100% online dan bisa dapat hadiah saham langsung dari Ajaib. Suka video seperti ini? Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, biar makin jago invest sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.